Kata kerja atau verb digunakan dalam kalimat untuk menyatakan tindakan, keadaan, atau proses yang dilakukan oleh subjek. Kata kerja juga bisa digunakan untuk menyatakan hubungan antara subjek dengan objek atau komplement. Contoh penggunaan kata kerja dalam kalimat adalah sebagai berikut. 1. Tindakan, dia makan nasi. Saya pergi ke sekolah pagi ini. Mereka bermain bola di lapangan. 2. Keadaan, dia merasa bahagia. Kucing itu tidur nyenyak di bawah meja. Kita semua sedang belajar bersama. 3. Proses, bunga itu sedang mekar. Roti sedang dipanggang di oven. Ikan itu sedang digoreng dengan minyak panas. 4. Hubungan antara subjek dengan objek atau komplement, saya memberikan buku kepada adik. Dia membeli baju baru. Kucing itu menjadi teman setia saya. Pada dasarnya, kata kerja di kalimat memiliki peran penting untuk memberikan informasi tentang apa yang dilakukan atau terjadi dalam kalimat tersebut. Peran kata kerja dalam bahasa sangat penting karena kata kerja adalah kata yang mengungkapkan aksi, perbuatan, atau keadaan. Kata kerja berfungsi untuk memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh subjek dalam suatu kalimat. Berikut ini adalah beberapa peran penting dari kata kerja dalam bahasa. 1. Subjek baris. Kata kerja membantu menentukan subjek yang melakukan tindakan dalam suatu kalimat. Misalnya, dalam kalimat, Ani makan nasi, kata kerja, makan, menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek, Ani. 2. Waktu dan aspek. Kata kerja juga membantu dalam mengekspresikan waktu dan aspek suatu tindakan. Misalnya, kata kerja, sudah, digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang telah selesai dilakukan, seperti dalam kalimat, Ani sudah makan nasi. 3. Pemerolehan informasi. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja juga dapat digunakan untuk mengekspresikan info yang diperoleh atau diterima. Misalnya, kata kerja, mendengar, digunakan dalam kalimat, dia mendengar berita buruk dari temannya. 4. Memanifestasikan keadaan dan perasaan. Kata kerja juga dapat digunakan untuk mengekspresikan keadaan fisik, emosional, atau mental seseorang. Misalnya, kata kerja, tidur, digunakan untuk menunjukkan keadaan tidur, seperti dalam kalimat, Ani sedang tidur. 5. Menghubungkan dengan frase dan klausa. Kata kerja dapat digunakan untuk menghubungkan frasa atau klausa dalam kalimat. Misalnya, kata kerja, mengatakan, digunakan dalam kalimat, saya mengatakan bahwa saya tidak bisa datang. Dengan demikian, penting untuk memahami peran kata kerja dalam bahasa untuk dapat menggunakan kalimat dengan benar dan untuk mengungkapkan tindakan, waktu, keadaan, dan informasi dengan tepat. Perbedaan antara kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kata kerja beraturan, kata kerja ini mengikuti aturan baku penambahan akhiran, kan atau i pada akar kata untuk membentuk bentuk lampau, bentuk terikat, dan bentuk majemuk. Contoh kata kerja beraturan adalah makan, makanan, dimakan, dan baca, membaca, dibaca. 2. Kata kerja tidak beraturan. Kata kerja ini tidak mengikuti aturan baku penambahan akhiran, kan atau i pada akar kata. Bentuk-bentuk lampau, bentuk terikat, dan bentuk majemuk kata kerja ini tidak dapat diprediksi berdasarkan bentuk dasarnya. Contoh kata kerja tidak beraturan adalah berangkat, keberangkatan, dan datang, kedatangan. Perbedaan lainnya antara kata kerja beraturan dan tidak beraturan adalah pada pemajemukan kata kerja. Kata kerja beraturan dapat dengan mudah dimajemukan dengan menambahkan awalan seperti p, ter, atau di, sedangkan kata kerja tidak beraturan seringkali membutuhkan perubahan bentuk dasar untuk membentuk kata majemuk. Dalam penggunaan sehari-hari, penting untuk memahami perbedaan ini karena kata kerja beraturan dan tidak beraturan akan memiliki bentuk dan pola yang berbeda dalam kalimat-kalimat yang dibentuk. Kata kerja membantu dalam sebuah cerita atau deskripsi menggambarkan tindakan, proses, keadaan, atau peristiwa dengan memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Kata kerja tindakan seperti berlari, melompat, atau mengangkat, menggambarkan aktivitas fisik yang sedang dilakukan. Kata kerja proses seperti membuat, memperbaiki, atau membaca, menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang sedang dilakukan. Kata kerja keadaan seperti tertawa, bercermin, atau bermain, menggambarkan kondisi atau situasi.
Kata kerja peristiwa seperti terjadi, muncul, atau berakhir, menggambarkan kejadian yang terjadi dalam sebuah cerita atau deskripsi. Penggunaan kata kerja yang tepat dapat memperkaya gambaran yang dibentuk dalam pikiran pembaca.